Paciran Lamongan, sebuah daerah di pesisir utara Pulau Jawa yang kaya akan hasil laut. Di tempat ini, 2 Juli 1976 lalu, Ihyaul Ulum lahir sebagai bungsu dari 5 bersaudara. Saat duduk di kelas 4 SD, ayahnya yang berprofesi sebagai kuli bangunan meninggal dunia. Sang ibu kemudian menjadi tulang punggung keluarga, berjualan kue hingga nasi bungkus untuk menyambung hidup. Ya, ibu saya itu jualan makanan. Ya, kalau pagi jualan makanan, kalau siang jualan gorengan. Nah, sepulang sekolah saya terbiasa bantu beliau. Jam 12 itu pulang sekolah saya bantu beliau untuk jualan di pesantren. Nah, ada pengalaman unik yang saya alami ketika jualan di pesantren itu. Saya biasa naruh jajan itu di lorong saja. Nanti ada santri datang ngambil balik di kamar. Dan pasti jumlah jajan yang saya bawa itu tidak sesuai dengan yang terbayarkan. Jadi kalau misalnya saya bawa 100 biji, yang terbayar paling maksimal 80-an. Nah, ketika saya bawa pulang, saya lapor ke ibu saya tidak pernah sekalipun marah. Beliau santai saja bilang, diikhlaskan saja, ini yang ngambil dan nggak bayar itu santri. Nanti kita dapat berkahnya, kata ibu saya. Lulus dari Madrasah Aliyah Mazra'atul Ulum Paciran pada 1995, Ulum tidak melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya. Setahun berselang, Ulum remaja memberanikan diri menyampaikan tekadnya untuk jadi mahasiswa pada ibunda. Sang ibu rela menjadi TKW ke Malaysia. Banyak hal diusahakan sampai akhirnya Ulum berhasil sampai di Malang. UMM menjadi kampus pilihan pertama dan satu-satunya. Dulu waktu saya kuliah, saya sambil menjadi tukang ketik di rental komputer. Jadi saya kerja shift malam jam 9-an sampai jam 5 pagi. Dapat bayaran kira-kira 50.000 lah satu minggunya. Lumayan sebenarnya. Tapi kemudian saya cari sampingan lain dengan menulis artikel di koran. Dan setiap satu artikel dimuat ada 50-100 ribu. Dan terus itu menjadi penghasilan tambahan tentu saja. Selain dapat kiriman lah dari orang tua yang bekerja di luar negeri itu, sampai akhirnya lulus, kebiasaan menulis itu masih terus ke bawah. Menjadi dosen tak lantas membuatnya berpuas diri, semangat menimba ilmu masih terus bergemuruh. Pada tahun 2006, Ulum kembali belajar, menempuh S2 di Universitas Diponegoro atau Undip. Meraih beasiswa BPPS dan lulus pada 2007. Tak ingin berhenti, pada 2012 ia kembali lagi ke Undip melanjutkan S3 dan lulus tahun 2015. Semua proses pendidikan berjalan lancar dan penuh kemudahan. Bahkan di setiap jenjang, waktu tempuh kuliah selesai lebih cepat dari perkiraan. S2 selesai dalam 13 bulan, sedangkan S3 2 tahun 5 bulan. Gelar profesor tidak menjadikan Ulum sosok yang jumawa. Kebermanfaatan akan ilmu yang dimiliki baginya adalah hal yang utama. 17 judul buku, diktat, modul, 34 karya publikasi pada jurnal ilmiah, 10 ciptaan yang telah memiliki hak kekayaan intelektual, dan 17 jenis penghargaan yang diterima menjadi bukti sepak terjangnya. Salah satu yang menjadi konsentrasi Ulum sejak 2006 lalu adalah tentang Intellectual Capital Framework. Kajian ini melihat bagaimana perusahaan atau institusi termasuk perguruan tinggi memandang aset yang tidak tampak, utamanya sumber daya manusia. Awalnya, ia memotret satu peran untuk perusahaan publik di Indonesia. Selanjutnya, berkembang ke sektor lain, utamanya untuk entitas perguruan tinggi. Hingga pada akhir 2019, Ulum mempublikasikan satu framework, yakni Intellectual Capital Framework Perguruan Tinggi di Indonesia berdasarkan instrumen akreditasi program studi 4.0. Publik akan tahu bagaimana universitas mengelola aset-aset yang dimiliki. Demikian pula dengan perusahaan yang membutuhkan transparansi. Ini dapat digunakan untuk menilai aset-aset mereka yang tidak terwujud.
Melalui inovasi ini, ia berhasil menyambat peringkat 1 dosen berprestasi tingkat LL Dikti 7 2019. Saya meyakini bahwa pendidikan itu adalah salah satu pintu, salah satu sarana untuk kita mengubah kondisi. Jadi saya hadir dari keluarga yang sangat sederhana, dan ketika menjadi dosen saya bisa S2, saya bisa dapat beasiswa S3, itu sebuah kebanggaan yang luar biasa. Capaian yang saya raih hari ini itu bahkan di luar mimpi saya. Nah, saya ingin bilang pada banyak orang, pada keluarga, kepada saudara-saudara saya, kepada ponakan-ponakan saya, bahwa untuk pendidikan jangan menyerah. Jadi kalau ingin mengubah nasib ya pendidikan. Maka ketika saya menyelesaikan S3 di Semarang, ketika ujian terbuka itu, saya bawa semua keluarga dari Lamongan ke Semarang, semua kakak saya, semua ponakan-ponakan saya bawa semua ke Semarang untuk menyaksikan saya ujian terbuka dokter. Secara tidak langsung saya mau bilang bahwa ini loh Pak Lek yang berangkat dari minus itu, dari nol itu, sekarang jadi dokter. Dibiayai negara, menjadi dosen, menjadi dokter dibiayai negara. Maka kalian juga pasti bisa, karena kondisinya berangkatnya sudah jauh lebih baik. Nah, itu poin paling penting yang ingin saya sampaikan kepada keluarga saya. Berhasil sampai di titik ini, Ulum selalu berbagi motivasi. Berani bermimpi menjadi pesan kampanye pribadi yang ia sampaikan tidak hanya pada keluarga, juga bagi para mahasiswa. Semoga segala perjuangan ini juga menjadi amal jariah untuk almarhum ayahanda, serta ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan umat.